Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita jumpa kembali pada kegiatan pembelajaran materi ekonomi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan membahas materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelum Ibu masuk ke materi pembahasan, Ibu akan bacakan dalam bentuk peta konsep apa itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atau pokok bahasan apa saja yang dibahas dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada dua pembahasan, yang pertama tentang apa itu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan dibahas dalam sub pokok bahasan pengertian, cara perhitungan, dan teori pertumbuhan. Untuk pembangunan ekonomi terbagi atas beberapa sub. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari pembangunan ekonomi, perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, permasalahan ekonomi, dan strategi pembangunan ekonomi. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan perlihatkan di sini ada gambar negara maju dan negara berkembang. Nah, dari gambar tersebut yang di atas dengan yang di bawah ini mendeskripsikan ada negara-negara maju yang ada di atas ini. Kalian pasti tahu negara mana saja ini. Dan yang di bawah ini adalah gambar yang mendeskripsikan negara berkembang. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mendengarkan video yang terkait dengan materi pembelajaran kita pada saat sekarang ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia merosot tajam pada kuartal 2 2020. Bahkan hal tersebut juga akan dialami oleh negara-negara maju yang selama ini memiliki ekonomi yang kokoh. Menurut Menq, Amerika Serikat bisa mendekati negatif 10%, Inggris minus 15%, Jerman negatif 11%, Perancis negatif 17%, Jepang 8%, bahkan India yang dianggap negara berkembang sama seperti Indonesia yang tumbuh cukup tinggi diperkirakan kontraksi bisa 12%. Sri Mulyani mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia secara khusus, sebab Indonesia dalam menangani pandemi virus corona juga melakukan berbagai strategi, yaitu dengan menerapkan PSBB yang kemudian memberi dampak bagi ekonomi. Pemerintah terus mengantisipasi dampak penyebaran virus terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua negara-negara kuartal kedua, negara maju, kondisi ekonominya juga merosot sangat tajam. Estimasi di Amerika bisa sampai negatif mendekati 10%, di Inggris bisa 15%, di Jerman kontraksinya 11%, di Perancis minusnya bahkan sampai 17%, Jepang minusnya 8%, bahkan India yang selama ini dianggap negara berkembang sama seperti Indonesia, yang pertumbuhannya cukup tinggi, diperkirakan kontraksinya bisa mencapai 12%. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua, bahwa Baiklah, kita sama-sama mendengarkan tadi beberapa kutipan yang terkait dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Baiklah, mari kita sama-sama masuk ke dalam proses pembelajaran kita yang terkait dengan video tadi, yaitu mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu?
pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, yaitu proses adanya perubahan. Perubahan yang seperti apa? Perubahan mengenai kondisi perekonomian. Ini adanya tumbuh, ya, seperti gambar yang ada di sini, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi apa sih yang dimaksud atau definisi atau pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka panjang. Ini adalah pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Nah, berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sini ada beberapa faktor, diantaranya adalah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, dilihat dari SDA, SDM, modal dan teknologi, manajemen, kewirausahaan, sistem sosial, dan luas pasar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sumber faktor yang berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara ini, dari yang sumber daya alam, sumber daya manusia, dan seterusnya ini, definisinya ada di dalam modul. Ya, silakan kalian baca. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi pada tahun tertentu, maka rumusnya adalah pertumbuhan ekonomi tahun T sama dengan sigma GNP dibanding dengan atau dibagi dengan GNP tu dikali 100. Ini adalah rumus untuk menghitung seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keterangan sigma GNP ini artinya adalah perubahan yang diperoleh dari GNP tahun ini dikurangi dengan GNP tahun lalu. Sedangkan GNP itu adalah GNP sebelum berubah atau dapat dikatakan dengan GNP tahun lalu. Oke. Untuk lebih mudah kalian memahami bagaimana proses menghitung pertumbuhan ekonomi ini, maka Ibu akan berikan contoh di sini. Boleh kalian foto ya? Contoh menghitung pertumbuhan ekonomi. GNP tahun 2018 sebesar 750 triliun. Dan GNP tahun 2019 sebesar 900 triliun. Maka besar pertumbuhan ekonomi tahun 2019 adalah ini hanya sekedar ilustrasi saja ya. Jadi di suatu negara kita akan melihat pertumbuhan dari 2018 ke 2019. Oke. Tadi sudah Ibu ungkapkan, kita pasang rumus pertumbuhan ekonomi ini, langsung kita hitung dengan menggunakan rumus yang tadi, tinggal masukkan saja angkanya ya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam soal yang bersangkutan, kita akan mencari berapa sih tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2019, di mana tahun 2018 adalah tahun dasar. Oke. Kita masukkan rumus ini, sigma GNP dibagi GNP itu dikali 100%. Nah, sigma GNP ini adalah
900 dikurangi 750 dibagi 750 dikali 100 sama dengan 20%. Jadi berapa besarkah pertumbuhan ekonomi 2019? Sebesar 20%. Oke, boleh difoto dan di dalam modul juga sudah Ibu terangkan ya, atau ada di sana lengkap. Nah, selain itu ada juga untuk menghitung pertumbuhan ekonomi atau di sini perkembangan ekonomi suatu negara, dapat juga ini merupakan tolok ukur dapat dijadikan suatu perhitungan. Kita lihat sama-sama. Selain yang sudah kita hitung tadi, yaitu pertumbuhan ekonomi suatu negara, tolok ukur yang paling baik untuk menunjukkan adanya perkembangan ekonomi suatu negara adalah pendapatan nasional bruto real atau PNB real. PNB real ini sudah dibahas di pertemuan yang lalu ya, tapi kita akan mencoba menghitung kembali, di mana kita akan memasang rumus yang bersangkutan. Adapun rumusnya itu untuk menghitung perkembangan ekonomi PNB real ini dengan rumus PNB real tahun T yang bersangkutan, tahun N, yaitu indeks harga TU dibagi indeks harga TN dikali PNB TN. Indeks harga TU itu apa? Indeks harga pada tahun dasar. PNB real TN yaitu PNB real pada tahun N. Indeks harga TN atau IHTN yaitu indeks harga pada tahun N. PNB TN yaitu PNB pada tahun N. Nah, untuk memahami rumus yang tadi, mari kita sama-sama mencoba lihat sama-sama contoh soal berikut ini. Ini sekedar ilustrasi ya untuk menghitung PNB real TN. Contoh soal, pada tahun 2018 PNB suatu negara sebesar 794 triliun rupiah. Dan pada tahun 2019 PNB menjadi 904 triliun. Sedangkan indeks harga tahun 2018 sebagai patokan ya sebesar 140 dan indeks harga tahun 2019 175. Tentukan besarnya PNB real tahun 2019. Kita pasang rumusnya, kemudian kita masukkan bahwa PNB real tahun 2019 itu adalah 140 dibagi 175 dikali dengan 904 triliun. Maka diperoleh jumlah PNB real tahun 2019 adalah 723,2 triliun. Boleh difoto, disamakan dengan materi yang ada di modul. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ini terbagi atas 4 kelompok. Yang pertama yaitu teori merkantilisme, teori historis, teori klasik, dan new klasik. Jadi ada 4 pengelompokan teori tentang pertumbuhan ekonomi. Oke, yang pertama yaitu teori merkantilisme. Menurut aliran merkantilisme, pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional dan penambahan hasil industri serta surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Jadi, merkantilisme ini memberikan
kata kunci dalam perkembangan ekonomi ini adanya peningkatan perdagangan internasional dan adanya surplus neraca perdagangan. Oke. Yang kedua yaitu teori historis. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List. Ini historis ini penemunya adalah Friedrich List, memberikan teori, mengemukakan teori bahwa pertumbuhan ekonomi ini mengungkapkan ada tahapannya, yaitu ada 4 tahapan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Tahap 1 yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List, yaitu aliran historis. Yang pertama masa berburu, masa berternak, masa bertani dan kerajinan, masa kerajinan tangan, industri, dan berdagang. Ini boleh kalian lihat lebih jelasnya di modul. Yang kedua, Wewe-Rostow mengemukakan bahwa tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara ini di sini ada 5 tahapan. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kalian baca saja 4 tahapan itu apa saja. Yang ketiga, Werner Sombart mengemukakan adalah sebagai berikut. Karl Bacher di sini juga mengemukakan teori tentang pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Silahkan kalian baca, ini hanya sekedar teori. Yang kelima adalah Bruno. Bruno mengungkapkan ada 3 tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu pertukaran dengan natura, yaitu barter, pertukaran dengan uang, dan pertukaran dengan kredit atau hira. Jadi, beberapa definisi ini berdasarkan landasan teori yang ada. Silakan kalian baca dan hafalkan saja, dan terdapat juga di dalam modul yang sudah Ibu beri. Berikutnya yaitu aliran klasik. Di dalam aliran klasik ini ada 2 definisi atau 2 teori yang diungkapkan oleh Adam Smith dan David Ricardo, ya. Nah, Adam Smith di sini adalah 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sini ada jumlah penduduk, jumlah stok barang, luas tanah, dan teknologi yang digunakan. Sedangkan David Ricardo di sini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara oleh pertumbuhan penduduk. Silakanlah baca saja untuk teori ini, ya. Berikutnya yaitu aliran New Classic. Teori dari Joseph Schumpeter bahwa pertumbuhan ekonomi ini sudah mengalami adanya suatu inovasi. Berikutnya yaitu aliran New Classic. Di sini ada Harold Domar dan Solo Swan. Silakan dari beberapa teori aliran-aliran tadi kalian pahami dan hafalkan saja apa saja yang diungkapkan oleh teori-teori yang bersangkutan. Berikutnya kita masuk ke materi pembangunan ekonomi. Jadi setelah kita tadi mengenal apa itu pertumbuhan ekonomi, sekarang kita masuk ke pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi atau economic development adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan adanya perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha peningkatan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi, dan manajemen. Itu adalah pembangunan ekonomi. Nah,
Adapun indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, ini adalah gambar negara kita ya anak-anak. Jadi kita sedang membangun. Lihat, indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi itu dapat kita lihat dari 1. Pendapatan GNP dan pendapatan per kapita. Ini dapat melihat keberhasilan suatu negara. Jadi untuk kalau kita ingin mengetahui keberhasilan pembangunan suatu negara, maka peningkatan GNP dan pendapatan per kapitanya yang kita lihat. Yang kedua, distribusi pendapatan yang relatif merata. Masih ingat kan ini kurva Lorenz? Penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, dan tingkat kematian. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan industri manufaktur, menstabilkan nilai uang rupiah, pertumbuhan sejumlah industri, indeks kualitas hidup, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan peningkatan investasi. Jadi, indikator keberhasilan pembangunan ini yaitu ada beberapa hal. Ya, oke. Nah, sekarang setelah kita lihat apa itu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, dapat kita simpulkan dari keduanya ini dilihat dari perbedaannya. Ya. Sekarang kita sandingkan di sini adalah pembangunan ekonomi, sebelahnya adalah pertumbuhan ekonomi. Di saat kita membahas tentang pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, adanya kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan bukan kualitas tetapi kuantitas atau jumlah hasil produksi barang dan jasa. Ini ada sedikit perbedaan atau beberapa perbedaan yang menjadikan pembangunan ekonomi atau tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dalam pembangunan ekonomi, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar pada presentasi kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah presentasi kenaikan lebih besar atau lebih kecil daripada presentasi kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga, dalam pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Yang keempat, dalam pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Yang terakhir, pembangunan ekonomi adalah peningkatan kemakmuran pemusatannya, sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi itu peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Jadi, di saat kalian nanti ditanyakan apa itu pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, di sini kalian bisa membedakan dari konsep perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ini sudah tercantum atau ada di dalam modul yang kalian pegang. Baiklah. Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti di negara kita ini, yaitu Indonesia. Yang pertama, masalah apa saja sih yang menimbulkan permasalahan yang pelik di negara berkembang ini? Yang pertama, tingkat pendidikan masih rendah. Pertanian tradisional, taraf hidup masih rendah. Produktivitas rendah. Kekurangan modal. Laju pertumbuhan penduduknya tinggi, masyarakatnya jumlah penduduknya banyak,
menciptakan kesempatan kerja dan banyak pengangguran, ketergantungan pada sektor pertanian, kondisi masyarakatnya malas, kurang disiplin, sikap dan jiwa wirausaha masih rendah. Nah, strategi ekonomi Indonesia. Ada 3 strategi ekonomi Indonesia yang kita kenal. Yang pertama adalah pemantapan ekonomi nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Baiklah, kita simak seperti video yang tadi kita dengarkan bersama-sama, di mana dampak dari pandemi COVID-19 ini menjadikan kondisi perekonomian suatu negara menjadi terpuruk, termasuk negara-negara maju dan imbasnya juga kepada negara kita, yaitu Indonesia. Nah, dengan menanggulangi kondisi COVID di negara kita ini, Menteri Ekonomi membuat suatu kebijakan dalam bentuk strategi di masa pandemi COVID-19. Mari kita sama-sama lihat strategi apakah ini. Strategi ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini menjadikan suatu kebijakan dalam pengaturan APBN. Yang pertama, yang sudah kita laksanakan yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan. Ya, dana APBN terserap untuk peningkatan pelayanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan ini bagi tenaga medis diberikan sebuah insentif karena dalam masa pandemi ini pelayanan medis yaitu dokter yang menangani pandemi mendapat insentif tambahan dari gajinya, di mana uangnya itu diambil dari APBN. Yang kedua, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Nah, sekarang ini kita lihat banyak bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, terutama adalah masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Yang ketiga, kita juga tahu meningkatkan ketahanan dunia usaha. Yang pertama yang sudah dijadikan kebijakan Menteri Keuangan kita, yang pertama yaitu melonggarkan pajak. Yang kedua, pembebasan listrik dan pemotongan 50% untuk daya 450 watt dan 900 watt. Yang ketiga yaitu pembebasan PPh pasal 21 karyawan untuk mendorong daya beli masyarakat. Nah, walaupun dengan kebijakan yang sudah diambil oleh Menteri Ekonomi ini, tetap kondisi COVID-19 masih belum menyentuh sektor informal. Kita berharap, kita sama-sama mari berdoa, anak-anak ibu semuanya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu karena dampak ekonomi sangat-sangat terpuruk. Baiklah, mungkin materi yang Ibu sajikan pada kesempatan yang berbahagia ini merupakan pembelajaran untuk kalian bagaimana kondisi ekonomi suatu negara. Tidak hanya negara Indonesia yang terpuruk, tetapi seluruh dunia mengalami kondisi yang seperti ini. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.